Para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya, dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal, seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari. Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari bumi serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat. Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat seperti yang kita lihat di masa kini. Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermassa sedang yang ukurannya sebesar Bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand Teck menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelampung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand Teck terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita. Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, dan kita juga nggak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es, dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang, tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin nggak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua, dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil, seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang.
Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya. Planet misterius ini bisa aja seukuran bumi atau Mars, dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas. Kalau garisnya berwarna gelap, atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun, sehingga bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen. Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair. Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi, dan masanya 2,5 kali lebih berat dari semua planet lain di tata surya. Tapi, kalau Jupiter lebih berat lagi, ukurannya akan menyusut. Artinya, Jupiter akan lebih padat dan mulai menarik masanya sendiri. Planet ini bisa 4 kali lebih berat, meskipun ukurannya tetap sama. Jupiter, planet terngebut di tata surya kita ini, berotasi pada porosnya selama 10 jam. Padahal ukurannya paling besar di seantero tata surya dan beratnya 300 kalinya bumi. Sang raksasa gas punya cincin debu dan garis warna-warni di sepanjang permukaannya yang sebenarnya berupa gas. Dan ini adalah bintik merah raksasa, badai ikonik seukuran 2-3 kalinya bumi yang terus bergejolak. Bintik ini juga sangat dalam, kurang lebih mencapai 480 km di atmosfer Jupiter. Berarti setara dengan 40 kali kedalaman Palung Mariana, titik terdalam di laut bumi. Ternyata ukurannya ini jauh lebih besar dari dugaan para ilmuwan. Selama berabad-abad mereka telah berspekulasi tentang bintik merah raksasa. Badai ini mengitari belahan Jupiter bagian selatan. Di pusat badai anginnya relatif tenang, tapi di bagian tepi kecepatannya bisa mencapai 680 km per jam, atau lebih dari 2 kali lipat kecepatan badai tropis tercepat di planet kita yang cuma mencapai 280 km per jam. Saat bumi kita diterpa badai tropis, tiupan anginnya sangat kencang, tapi kemudian perlahan mulai melambat, dan akhirnya badai ini akan reda saat mencapai daratan yang padat.
langit Jupiter setebal 70 km. Di situ terdapat sejumlah lapisan awan dan di bawahnya, ilmuwan meyakini ada lautan hidrogen cair. Inti Jupiter diperkirakan ada di bawah lautan ini, tapi kita masih belum tahu persis materi penyusunnya. Sejauh yang kita tahu, Jupiter merupakan planet gas, jadi nggak punya permukaan padat untuk menghentikan terpan badai. Makanya bintik raksasa terus-terusan bergejolak. Ilmuwan memperkirakan ukuran bintik ini terus berubah. Dibandingkan dengan data yang diambil pada tahun 1850, ukurannya sekarang telah menyusut. Dulu, bintik merah raksasa berukuran 3 kalinya bumi. Itu pun sudah berselang sangat lama. Saat mengecil, badai ini semakin menjulang dan warnanya berubah menjadi oranye tua. Mungkin karena reaksi kimia, materi baru bergerak naik dari dasar badai. Bintik merah raksasa bisa terus mengecil hingga menghilang dalam 10-20 tahun ke depan. Tapi kemungkinan akan ada badai serupa di lokasi lain di Jupiter kalau bintik merah raksasa sampai lenyap. Badai ini memang kelihatan sangat dalam, tapi masih lebih dangkal dari terjangan angin yang bertiup di sekitarnya, sehingga semakin memperkuat badai ini. Garis warna-warni Jupiter bisa setebal 3.200 km di bawah puncak awan. Kondisi Jupiter sangat berangin, terutama di bagian atas dan bawah atmosfernya. Bagian tengahnya dinamakan stratosfer, dan kita belum tahu proses apa aja yang berlangsung di dalamnya. Ilmuwan biasanya mengukur kecepatan angin dengan mengamati awan, dan di stratosfernya nggak ada awan. Tapi saat komet Shoemaker-Levy 9 menabrak Jupiter pada tahun 1994, mereka bisa mempelajari struktur dan komposisi komet, serta dampaknya terhadap atmosfer Jupiter. Mereka mendeteksi angin super kuat di dalam stratosfer, yang mencapai 1.450 km per jam. Tapi di antara semua planet di tata surya kita, gak cuma Jupiter yang memiliki cuaca ekstrim. Mars memiliki badai debu terkuat di antara ke-8 planet. Dan saat terjadi badai, seluruh permukaan Mars seakan-akan tertutup oleh selimut debu hingga berbulan-bulan. Menurut salah satu teori, badai debu di Mars bisa sangat kuat karena partikel debu di udara menyerap sinar matahari, lalu menghangatkan atmosfernya, dan akhirnya terbentuk kantong udara hangat. Kantong udara ini mulai bergerak ke area yang lebih dingin, kemudian menghasilkan angin yang mampu mengangkat debu dari permukaan Mars. Akibatnya, atmosfer semakin panas dan angin semakin kencang hingga menerbangkan banyak debu. Umumnya atmosfer Mars sangat tipis dan sebagian besar tersusun atas karbon dioksida. Malahan, volume semua gas di atmosfer Mars kurang dari 1% gas di atmosfer bumi. Dulu, kondisi di Mars jauh lebih basah dan hangat. Jadi bisa dibilang, atmosfernya pernah jauh lebih tebal. Lalu terbentuk efek rumah kaca kuat yang memerangkap sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang sangat kuat. Sama seperti di bumi, medan magnet Mars terbentuk oleh aliran logam cair di dalam intinya. Tapi bedanya, bagian dalam Mars menjadi dingin hingga menghilangkan medan magnetnya. Tanpa medan magnet, planet merah nggak bisa terlindung dari angin matahari. Arus partikel kuat ini mengalir dari matahari kita. Dan sang bintang cuma perlu waktu ratusan juta tahun untuk merenggut sebagian besar atmosfer Mars. Dalam skala kosmik, waktu segitu tentu nggak seberapa lama. Angin di situ bertiup kencang karena pada awal pembentukannya, matahari berputar jauh lebih kencang. Anginnya juga jauh lebih ngebut. Mars yang tadinya bercuaca hangat dan basah, kemudian berubah menjadi dingin dan kering seperti sekarang. Di Mars juga terdapat sejumlah gletser cantik. Gletser ini telah terbentuk selama ratusan juta tahun dan bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap rahasia masa lalu Mars. Rupanya, Mars telah mengalami 6-20 zaman es selama 300-800 juta tahun terakhir. Satelit telah mengambil 60.000 citra batuan Mars dalam berbagai ukuran yang tersebar di seluruh permukaannya. Kalau di Mars cuma ada satu zaman es, batuannya akan mengalami perubahan dari besar menjadi kecil karena terus terkikis. Tapi batu ini tersebar dalam garis serpihan di seluruh permukaan gletser. Masing-masing garis menampilkan perbedaan aliran air karena terbentuk di zaman es yang berbeda. Gletsernya berfungsi seperti kapsul waktu yang di dalamnya terdapat semua gas, batuan, atau mikroba. Maka, ilmuwan bisa memahami perubahan iklim di Mars dan mencari tahu kemungkinan adanya kehidupan yang pernah berlangsung di situ. Mereka juga nggak perlu mengebor jauh ke dalam kerak Mars untuk mencari tahu. Semuanya ada di permukaannya. Kalau bisa menapakkan kaki di Mars pada masa 4 miliar tahun lalu, mungkin kamu akan melihat bencana banjir dahsyat. Ilmuwan meyakini banjir besar itu terjadi karena benturan meteor raksasa. Karena terkena panas, es di permukaan Mars mulai meleleh. Banjir ini kemudian menyebabkan riak dan gelombang besar pada batuan sedimen. Ada juga fitur berbentuk gelombang setinggi lebih dari 9 meter, terpisah sekitar 135 meter. Kondisi cuaca di Saturnus juga terbilang unik. Sambaran kilat di sini bisa 10.000 kali lebih kuat daripada di bumi.
Pesawat antariksa Cassini milik NASA mengorbit Saturnus sejak tahun 2004 sampai 2017. Pesawat ini telah merekam kilat kuat yang bisa terlihat di siang hari. Cassini juga merekam bunyi badai kuat yang terlepas ke atmosfernya. Permukaan Saturnus terus-terusan dilanda badai raksasa sejauh 305.000 km. Badai ini hampir mengepung seisi planet. Di kutub utaranya terdapat awan raksasa berbentuk segi enam. Itu sebetulnya pusaran misterius yang berputar beberapa ratus kilometer di atas awan, kemudian meluas ke dalamnya. Tapi Saturnus juga punya sisi yang tenang, sama seperti di Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Di planet ini juga sering muncul aurora cantik. Sebagian besar atmosfernya mengandung hidrogen, sehingga aurora ini cuma terlihat dalam panjang gelombang ultraviolet. Kamu bisa mengamati rona tercerahnya pada senja dan sebelum tengah malam. Di atmosfer kutub selatan Venus terdapat badai raksasa yang terus berpusar. Ukurannya seluas benua Eropa dan kemungkinan telah ada di situ sejak sekian lama. Atmosfer Venus bergerak 60 kali lebih cepat daripada rotasinya, dan Venus adalah planet terpanas di tata surya kita. Hujan yang mengguyur permukaannya nggak akan bisa meredakan badai karena tetesannya berupa asam sulfat yang langsung menguap sebelum sampai di tanah. Matahari juga memiliki ledakan besar dalam bentuk badai matahari dahsyat. Badai ini membawa radiasi kuat dan partikel debu yang bisa menyebabkan kerusakan parah pada satelit pendeteksi aktivitas matahari. Dan satelit ini memberi kita informasi kalau terjadi masalah. Badai matahari ekstrim sering bikin para ilmuwan kelimpungan. Sekitar 160 tahun yang lalu, suar matahari kuat menyebabkan masalah serius pada komunikasi telegraf global. Kemudian sekitar 30 tahun yang lalu, suar matahari menyebabkan 6 juta orang kehilangan pasokan listrik selama 9 jam. Ada juga teori yang bilang aktivitas matahari telah menyebabkan Titanic tenggelam. Peristiwa ini juga bertepatan dengan munculnya aurora borealis yang cantik. Sebagian orang meyakini badai matahari mungkin telah mengganggu sistem komunikasi dan navigasi kapal, lalu memunculkan misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan. Pernah dengar tentang bintang berlian yang bisa bikin semua kekayaan di bumi malu? Atau bintang berkelap-kelip yang permukaannya terbuat dari besi padat? Mari kita lihat bintang-bintang aneh ini dan menguak misterinya. Ada sebuah bintang di rasi Centaurus yang dijuluki Lucy in the Sky with Diamonds. Ya, namanya diambil dari lagu The Beatles. Karena pada dasarnya bintang ini memang kayak lagu The Beatles itu. Nah, bintang ini punya berlian besar di intinya. Dan kalian mungkin bertanya-tanya seberapa besar berlian ini. Ya, diperkirakan besarnya sekitar 10 miliar triliun karat, yaitu 1 diikuti dengan 34 angka 0. Sebagai perbandingan, berlian Hope yang merupakan salah satu berlian terbesar di dunia hanya berukuran 45,5 karat. Bisa bayangin gak ukuran cincin yang bisa kamu buat dengan berlian dari bintang ini? Massa bintang ini pun hampir sama dengan massa matahari. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu dengan prospek untuk memiliki berlian ini. Bahkan kalau kamu adalah Jeff Bezos, kamu gak akan mampu membelinya. Menurut Ronald Winston, CEO Harry Winston Inc., berlian ini besar sekali sehingga kemungkinan besar akan menekan nilai pasar. Jadi, kamu harus puas dengan cincin pertunangan berlian yang jauh lebih kecil. Satu hal yang menarik dari bintang Lucy in the Sky with Diamonds adalah bintang ini sangat padat. Faktanya, massa bintang ini sama dengan massa matahari yang dijejalkan ke dalam objek yang diameternya hanya sepertiga diameter bumi. Itu kayak memasukkan gajah ke dalam kotak sepatu. Tapi, meski ukurannya sangat besar, bintang ini sebenarnya lumayan dingin dengan temperatur inti hanya sekitar 6.700-an derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Sejak penemuan Lucy in the Sky with Diamonds, beberapa bintang yang mengkristal lainnya juga ditemukan. Sebagian di antaranya punya hati berlian sebesar bumi. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta penuh dengan kejutan. Dan kita tidak akan pernah tahu harta karun apa yang akan kita temukan di luar sana di angkasa yang luas. Dan ini bukan satu-satunya bintang aneh yang kita temukan sejauh ini.
ada banyak hal aneh yang tidak dapat dijelaskan di luar angkasa. Sebagai contoh, lihat saja Vega. Vega, yang juga dikenal sebagai Alpha Lyrae, adalah bintang terang yang terletak di rasi Lyra. Bintang ini merupakan salah satu bintang paling terang di langit malam dan mudah dilihat dengan mata telanjang dari sebagian besar belahan dunia. Bagi kita yang tinggal di belahan bumi utara, Vega mungkin tampak seperti bintang yang indah dan terang. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata bintang ini menyembunyikan rahasia, yaitu dia sebenarnya agak gepeng. Laju rotasi Vega yang tinggi menyebabkan Vega agak buncit di ekuatornya. Kayak perut kosmik, bintang ini berotasi setiap 12,5 jam sekali. Ini cukup cepat untuk sebuah bintang, dan dia juga melontarkan materi di sekeliling pinggangnya. Bintang ini kayak lagi main hula hoop. Materi ini berada lebih jauh dari pusat bintang, sehingga gravitasi yang diterima materi ini lebih kecil, menyebabkannya mendingin dan menggelap, yang menyebabkan efek penggelapan gravitasi. Jadi, pada dasarnya, Vega adalah mimpi terburuk bagi para ahli kebugaran kosmik. Meski begitu, bagi kita para pengamat bintang, Vega masih terlihat bulat karena kita melihatnya dari ujung kutub bumi. Tapi, kalau kita melihatnya dari sudut yang berbeda, kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat berbeda. Pemandangan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa Vega beneran ngumpetin donat kosmik diam-diam? Namun, meski kita ngeledekin lingkar pinggang khatulistiwanya, tidak bisa disangkal kalau Vega tetaplah salah satu bintang yang paling terang dan menarik di galaksi kita. Tapi kalau ingin sesuatu yang benar-benar terang, bagaimana kalau supernova? Supernova adalah ledakan raksasa di angkasa yang terjadi ketika bintang mencapai akhir siklus hidupnya. Mirip akhir dari pertunjukan kembang api, tapi dalam skala kosmik. Ledakan ini melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa detik daripada yang dihasilkan matahari sepanjang hidupnya. Dan inilah yang terjadi pada bintang berikutnya dalam pertunjukan kita. Objek langit dengan nama aneh IPFT14HLS. Tapi ada satu hal yang menarik, dia ini bukan supernova biasa. Meski bintang ini sempat meledak di tahun 2014 dan mulai meredup seperti biasanya, baru-baru ini dia kembali muncul dan kembali bersinar terang. Ya, dramatis juga. Dan kalau itu belum cukup, bintang ini terus meredup dan bersinar, setidaknya 5 kali secara total, mirip seperti yoyo. Seolah-olah bintang ini nggak bisa memutuskan apakah dia ingin tetap terang atau meredup ke dalam kegelapan. Selain itu, para ilmuwan mengukur spektrum supernova tersebut. Mereka menemukan kalau supernova ini berevolusi 10 kali lebih lambat daripada bintang-bintang lainnya. Mungkin ini supernova yang cuma mau menikmati masa-masa keemasannya? Secara keseluruhan, objek ini masih menjadi misteri. Tapi, bintang ini bukan satu-satunya bintang yang mengalami sindrom 2-in-1. Sekilas, MY Camelopardalis tampak seperti bintang biasa, tapi setelah diamati lebih dekat, para astronom menyimpulkan kalau bintang ini sebenarnya adalah 2 bintang dalam 1. Kedua bintang ini saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan lebih dari 900.000 km per jam. Ini merupakan sistem bintang kontak biner, yang artinya kedua bintang tersebut berada sangat dekat sehingga berbagi selubung yang sama. Dengan kata lain, keduanya sangat dekat sampai bisa dibilang sedang berpacaran. Bintang Romeo dan Juliet ini adalah salah satu bintang ganda paling masif yang pernah ditemukan. Masing-masing memiliki massa 32 dan 38 massa matahari. Para astronom juga menduga kalau kedua bintang ini sedang berada di ambang penggabungan. Artinya, suatu hari nanti keduanya akan bergabung menjadi satu bintang super raksasa. Wow, siapa sangka ruang angkasa bisa romantis begitu? Selanjutnya, perkenalkan nama panjang lainnya, HD 140283, yang juga dikenal sebagai bintang Methuselah.
Si kecil di rasi Libra ini sudah ada sejak lama. Yep, benar-benar lama. Sebenarnya, ilmuwan mengira usianya lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Bayangkan aja kalau itu benar. Tapi akhirnya, mereka menemukan bahwa usia sebenarnya adalah sekitar 14,8 miliar tahun. Sebaya dengan alam semesta kita, itu tetap aja mengesankan. Bintang ini sangat tua. Dia bahkan masih ingat saat Bima Sakti masih berupa bayi galaksi. Tapi, terlepas dari semua itu, bintang ini masih hidup. Bintang ini baru saja mulai mengembang menjadi raksasa merah. Ini mirip kayak kamu waktu berusia 30-an. Awet muda juga dia. Tapi, kalau semua hal itu sudah bisa dipahami, gimana dengan bintang yang diberi nama bintang WTF oleh para ilmuwan? Beneran loh, paling nggak dulu namanya begitu. Sekarang dia disebut bintang Tebi. Bintang ini juga punya nama yang lebih ilmiah, tapi agak sulit diucapkan. Namun, yang sangat aneh dari bintang ini adalah peredupannya yang tidak beraturan. Gak tahu kenapa, bintang ini gak bersinar kayak bintang pada umumnya, melainkan berkedip-kedip, seolah-olah ada orang yang menyalakan dan mematikan senter. Dan itu bukan cuma redup sedikit, penurunan cahayanya bisa sampai 22%. Jadi itu bukan karena terhalang oleh planet atau semacamnya. Ilmuwan telah menemukan berbagai macam penjelasan untuk perilaku aneh ini. Mulai dari komet, debu, hingga megastruktur luar angkasa. Serius? Tapi sebelum imajinasimu jadi terlalu liar, perlu diketahui bahwa penjelasan yang paling mungkin adalah debu biasa. Mungkin bintang itu dikelilingi oleh semacam awan debu, dan kadang awan debu itu menghalangi kita untuk melihatnya dengan jelas. Meski penjelasan ini masih belum 100% pasti, masih banyak misteri yang menyelimuti bintang Tebi ini. Satu hal yang pasti, bintang ini memang sedikit aneh, tapi itulah yang membuatnya menarik. Jadi begitulah teman-teman, kita dibuat kagum dengan keanekaragaman dan keanehan yang luar biasa di alam semesta. Masih banyak lagi yang bisa dijelajahi di luar sana. Jadi, mari kita terus menjelajah dan terus terkagum-kagum dengan keajaiban alam semesta.